Dua, tepat. Welcome to Jayalare. Oke, halo. Halo. Bentar. Halo, Re. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Syarifuddin, umur 16 tahun. Nama saya Wahyu Tahara Adiwangsa. Nama panggilan saya Tara. Nama aku Naswa Natania Maulidasa Fitri, umur 15 tahun. Nama saya Siti Maulidia Karmila, umur 15 tahun. Nama aku Muhammad Saifuddin, sehari-hari disapa dengan Saifuddin. Nama saya Muhammad Rafiq Musyafa, kelas 1 SMP, umur 13 tahun. Nama saya Muhammad Rashid Ilmi, kelas 5, umur 11. Aku Naswa Safira Salsabila. Sekarang aku duduk di kelas 9 dan umurku menginjak 16 tahun. Namaku Nirzara Syarifah Alfarizi, tapi akrab disapa Ceca, dan sekarang berusia 15 tahun, tapi Februari tahun ini udah 16. Nama saya Erika Elgani, umur saya 13 tahun, duduk di kelas 7 SMP. Belum tahu sih, tapi kemungkinan besar pengen berkarir di pemerintahan. Belum menentukan. Kalau aku pribadi pengen jadi pengacara. Suka aja yang kayak menentang gitu. Nggak kepikiran. Cita-cita yang pasti jadi orang kaya. Profesor. Main sepak bola. Menjadi seorang pramugari. Kebetulan cita-cita saya arsitektur. Reporter sih. Jadi seorang akuntansi dan menjadi seorang pramugari. Oh, nggak ada sih, nggak ada. Soalnya buang-buang waktu juga dan tenaga dan uang. Enggak. Ya, apa ya? Di rumah aja. Nggak ada. Masih kepikiran SMA. Udah enggak? Terus kalau kamu manggil pacaran ini biasanya apa? Panggil namanya dong. Belum. Gak boleh. Nggak boleh apa nggak ada yang mau? Gak boleh. Enggak. Kalau sekarang belum ada karena masih terlalu dini untuk mempunyai seorang pacar. Belum. Ribet banget. Belum. Kalau teman-teman kamu di sekolah ada yang pacaran-pacaran gitu nggak? Ada banyak banget yang udah. Mungkin sebagian besar ada, tapi ya ada juga yang tidak memiliki dikarenakan karena kita kelas 9, jadi kita masih fokus untuk ujian-ujian kenaikan kelas. Lumayan. Ada yang punya, ada yang enggak. Punya. Biasanya panggilan kesayangannya apa? Gak tahu. Yang paling sering kalau nggak sayang, Bi, gitu-gitu. Sayang. Kebiasaan mereka itu memanggil, kadang itu namanya dibuat menjadi lebih lucu, Ipang, dan kadang juga ada yang memanggil sayang. Panggilan namanya. Jadi kamu akan memilih untuk berpasangan? Enggak. Kalau dari aku pribadi sih karena ngerasa burden aja sih. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ya, karena Tuhan maha bolak-balikan hati gitu. Idealnya sih pengennya 28-an. Jadi 25-an setelah kerja. Kalau aku pribadi masih pengen kerja, masih fokus ke karir. Ada sama kayak Tani ya. Umur berapa masih belum ada ya, karena kapanpun ketika udah siap ya udah. Belum tahu sih, belum tahu. Setelah kerja. Nggak tahu. Nikah mungkin di usia 25 sampai 26 tahun. Sekitar umur 23 ke atas. Pas udah siap mateng sih, mungkin pas usia 25, 26, 27 gitu. Oh, ada beberapa sih. Temen SMK juga udah ada yang udah nikah. Apa sih kayak temennya temen gitu? Ya seumuran aku sih. Mungkin adat mereka masih pernikahan dini gitu sih. Belum ada. Kurang tahu. Enggak ada.
Kalau di sukuku ada yang menikah umur 13 tahun. Itu karena ekonomi keluarga. Nggak tahu ya, pemikiran mereka berbeda. Ada, tapi kalau untuk pergaulan belum. Enggak ada. Dari tetangga-tetangga juga banyak yang seperti itu, dan kebanyakan mereka akhirnya putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan bekerja atau mengikuti sekolah-sekolah tingkat lanjut. Dari sekolah sih nggak ada, tapi mungkin di SMA aku udah banyak yang udah nikah. Kalau di sekitarku sih nggak ada ya, cuman kalau kayak di medsos gitu banyak. Karena aku outsider ya, optimis aja sih. Ibaratnya kalau mereka masih bisa tetap belajar itu kan mungkin bisa punya masa depan yang lebih baik gitu sih. Biasa aja. Ya udah aja. Nggak bisa gimana ya, kan kemauan mereka sendiri. Nggak tahu sih. Sangat disayangkan sekali sih. Waktunya dia kan masih panjang. Tidak ada tanggapan. Jangan nikah dulu, prestasi. Sebenarnya saya sangat tidak setuju, dan mereka itu belum memiliki mental yang cukup untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya, nggak pernah lihat. Banyak pro kontra ya tentang anak-anak yang udah nikah ini. Di kontranya juga kayak mereka itu masih kecil, harusnya masih bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Kalau pro-nya sendiri biasanya di tiap orang tua individunya masing-masing itu banyak yang pro. Cuman sebenarnya di mana-mana juga banyakan yang kontra kan daripada yang pro. Aku yang kontra sih jelas. Pernikahan yang mereka-mereka yang masih belum punya KTP gitu sih. Pernikahan sejak dini. Ketika masih duduk di bangku sekolah. Nggak tahu Kak. Yang aku tahu pernikahan yang usianya belum matang. Kalau menurut aku ya, ketika dia menikah saat dia masih berumur anak. Berarti undang-undang kan umur anak itu 0 sampai 18 tahun. Menurut aku mereka yang menikah di usia dini padahal usianya belum cukup untuk melakukan pernikahan dan memiliki keluarga. Pernikahan usia anak, pernikahan tahu. Sepengetahuanku ya, mungkin pertama karena tradisi, kedua orang tuanya menjodohkan dengan alasan menghindari perzinahan mungkin. Gak tahu. Mungkin dari paksaan kedua orang tua. Di Surabaya ini masih banyak yang dikarenakan faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor adat budaya suku mereka. Yang pertama mungkin emang udah kayak ngerasa memang jodohnya. Terus yang kedua bisa jadi masih pertama emang pacaran, terus tiba-tiba ada yang udah hamil duluan terpaksa nikah. Mungkin kebanyakan faktornya karena dipaksa orang tua ya. Bisa jadi katanya sih untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Terus bisa juga karena MBA atau ya hamil duluan. Banyak sih faktornya. Misal aku ada di keluarga mereka, kemungkinan besar juga pemikiranku nggak bakal kayak gini sih. Gak mau. Ya masih lanjutin sekolah. Berontak. Mungkin aku ngasih contoh nikah yang umur belum matang, bingung masih cari kerjaan, nanti biaya hidupnya gimana gitu. Enggak, Mam. Karena aku punya beberapa alasan. Pertama, aku belum siap untuk nikah. Usiaku masih terlalu muda untuk menikah. Pengalamanku juga masih belum cukup. Masih banyak hal yang perlu aku eksplor. Kabur dari rumah. Oke, mantap. Nah, tentu menolak dan memberikan edukasi pada orang tua bahayanya pernikahan dini itu seperti apa. Kayak nolak dulu, soalnya emang kedepannya kan masih mau aja cita-cita. Nolak banget sih pastinya, kayak ya gak mau, masih pelajar juga. Dari cowok sih sekitaran umur 22-an gitu. Kalau perempuan sih sekitaran 21-an gitu. Ya 25 sampai 28-an gitu. Kebanyakan nih 20-an ke atas lah. 25 tahunan. Perempuan 22 tahun, laki-laki 23 atau 24 tahun. Mungkin 18 tahun. Perempuan umur 20, laki-laki umur 25. Kurang tahu, tapi waktu itu pernah diedukasi mama kalau bisa
menikah itu di sekitar umur 20 ke atas, mungkin 21 sampai 22. Kalau perempuan setahu saya 22 ke atas, kalau cowok 25 ke atas. Setauku sih kalau perempuan itu 17 tahun ya, kalau laki-laki 19. Cuman waktu itu dengar-dengar undang-undangnya udah dirubahkan. Cuman aku agak lupa dirubahnya sebenarnya. Ada kemungkinan, tapi pasti terhambat gitu. Menikah kan nggak hanya mengurusi diri kita sendiri, juga keluarga yang kita jalin kan, jadi ya PR. Kurang tahu. Enggak kayaknya. Enggak. Susah jelasin. Tergantung cita-citanya apa dulu, karena misalnya dia punya cita-cita instansi pemerintahan atau negara, mungkin belum. Bisa. 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 Ketika anak tersebut memiliki semangat yang tinggi, sebenarnya mereka masih bisa melanjutkan sekolah-sekolah. Karena mungkin sekolah zaman sekarang juga memperbolehkan orang yang sudah menikah untuk kembali melanjutkan pendidikan mereka. Sebenarnya bisa, cuma mungkin dalam kita ngejar cita-cita bakal banyak gangguannya. Bisa, tapi bebas kalau belum nikah. Dampaknya sih pasti ya mereka kurang siap ya. Contohnya kalau misal mereka nanti punya anak, pasti dia sikapnya ke anak itu juga masih kekanak-kanakan gitu. Ibaratnya nanti misal mereka punya anak, anaknya bakal jadi kayak terbebani gitu. Kurang tahu. Tidak tahu. Kelangsungan hidupnya kayaknya, soalnya di umur 14 sampai 15 itu kan nggak ada pekerjaan yang menerima biaya hidupnya sehari-hari berapa. Kurangnya harmonis ya, bisa jadi karena pertengkaran, karena secara emosi kan masih belum siap. Kemungkinan bisa karena faktor ekonomi, apabila orang tuanya masih belum mapan. Gak fokus ke pelajaran. Finansial, karena kita masih kecil, jarang banget ada pekerjaan yang menerima kita mungkin. Resiko kehamilan dini itu kan nanti malah berpengaruh sama ibu mudanya. Belum cukup mentalnya untuk menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga itu tadi. Misal anak sekolah udah nikah, terus punya anak, anaknya bisa jadi stunting. Belum tentu bisa ngadapin permasalahan keluarga yang berat ke depannya. Dampak negatifnya banyak sih, diantaranya ya akan meningkatkan kurva KDRT. Anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan usia anak itu lahir dengan kondisi gizi yang kurang baik. Secara umum, si keluarga anak ini juga belum siap secara ekonomi, mental gitu. Harapanku sih semoga semakin meluas ya pemikiran terbuka terkait bahayanya pernikahan dini ini. Soalnya ini jujur kayak concerning banget sih. Apa mimpimu dulu? Sebisa mungkin jangan nikah di umur masih belum matang. Lebih baik jangan nikah dini dulu. Menggapai cita-cita dulu baru menikah. Teruslah bercita-cita si sudah menikah. Sangat berharap bahwasannya anak Indonesia sebaiknya jangan melakukan pernikahan dini terlebih dahulu, kejar cita-cita dulu aja. Anak-anak di Indonesia harus lebih aware tentang pernikahan usia anak. Terus kalau misalnya kalian menjadi korban, harus bisa untuk say no. Soalnya ini juga demi masa depan Indonesia sendiri gitu. Buat anak-anak di Indonesia, jangan dululah untuk menikah usia dini. Kita explore dulu Indonesia, kita tua banyak cerita karena mudanya berkelana. Saya pribadi sangat berharap bahwasannya anak Indonesia memiliki pemikiran yang lebih jauh, fokus belajar terlebih dahulu untuk menggapai cita-cita kita. Jadi di masa depan kita tidak akan kesulitan baik mental maupun finansial. Wis krungu kan jarene arek cilik-cilik gak usah rabi, seneng-seneng ae sih. Have fun, guys. Oke, sip. Thank you. Love you. Bye. Terima kasih sudah menonton Jere Arek-Arek ya. Sampai jumpa di Jere Arek-Arek edisi selanjutnya.